Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ingin membuat video untuk melengkapi UAS mata kuliah Manajemen SDM Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah SAG MSI. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja ini video penjelasan dari kami. Tapi sebelum saya lanjut, izinkan saya dan anggota kelompok 7 untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki materi, mari kita simak tata cara peneguran dan pengapresiasian terhadap karyawan. Teguran terhadap karyawan yang melakukan kesalahan. Permisi Pak, apa Bapak memanggil saya? Oh ya Faras, silakan masuk. Maaf Pak, ada apa ya yang bisa saya bantu? Saya mau nanya, kamu selama ini kemana saja? Nggak pernah jarang masuk ke kantor dan nggak pernah konfirmasi ke kantor. Maaf Pak, sebelumnya saya ada kepentingan yang harus saya kerjakan. Oh, baik, kalau kamu mengulangi kesalahan yang sama, kamu saya akan pecat ya, Farah. Karena saya nggak mau menerima karyawan yang tidak disiplin di kantor ini. Baik Pak, kedepannya saya akan memperbaiki kinerja saya. Baik Farah, terima kasih atas waktunya ya. Oke Pak, sama-sama, saya pamit keluar dulu ya Pak. Silakan Farah. Terima kasih Pak. Pengapresiasian terhadap karyawan yang baik. Permisi Pak, Bapak panggil saya? Oh iya Uswa, silakan masuk. Maaf Pak, ada apa? Oh ya Uswa, ada yang mau saya sampaikan ke kamu. Saya suka dengan cara kerja kamu yang teliti sehingga kamu bisa membuat perusahaan kita lebih maju-maju lagi. Sebagai hadiahnya, saya akan memberikan kamu penghargaan dan menaikkan jabatan kamu, dan semoga kamu ke depannya bisa lebih baik lagi di kantor ini. Terima kasih Pak atas dedikasinya yang diberikan kepada saya. Saya sungguh senang bisa bergabung dan bekerja di perusahaan ini. Baik Uswa, terima kasih atas waktunya ya. Baik, kalau gitu saya izin keluar ya Pak. Silakan Uswa. Yang pertama yaitu ada permasalahan utama. Dalam masalah yang dihadapi, para karyawan pada dasarnya akan menurunkan kinerja. Sebagai pengelola perusahaan, staf HR berkewajiban menanyakan secara langsung kepada karyawan yang mengalami masalah tersebut. Teguran memang terasa tidak menyenangkan, tetapi dengan teguran karyawan tersebut dapat mengetahui masalah yang dihadapinya. Staf HR sebaiknya menegur secara personal, jangan menegur di hadapan karyawan lain agar tidak merasa tersinggung dan down. Dengan menegurnya secara langsung, staf HR dapat memahami masalah yang dihadapi karyawan dan dapat memberikan solusi yang terbaik. Yang kedua yaitu ada fasilitas kritik karyawan. Dengan adanya fasilitas kritik karyawan, perusahaan tersebut dapat introspeksi diri dan mengetahui masalah yang dihadapi yang menyebabkan penurunan kinerja. Yang ketiga adalah lakukan pendekatan personal. Setiap karyawan memiliki karakter dan berbeda-beda dalam menanggapi kritikan dan masukan. Ada karyawan yang bisa menanggapi kritikan secara langsung, ada juga karyawan yang menanggapinya secara halus. Oleh karena itu, perlu kiranya seorang HR melakukan identifikasi pada keunikan karakter karyawan tanpa bermaksud membeda-bedakan karyawan. Yang keempat adalah memberikan target yang jelas. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan memberikan target kerja yang jelas kepada setiap karyawan. Dengan memberikan target yang jelas, setiap karyawan akan memiliki target jangka pendek yang harus dicapainya. Apa sih fungsinya memberikan target? Salah satunya mungkin semakin jelas waktu kerjanya dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh karyawan. Selanjutnya, mengapresiasi peningkatan kinerja. Mengapresiasi peningkatan kinerja penghargaan merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik
dan menjadi salah satu cara membuat perusahaan lebih cepat berkembang. Pemberian hadiah ini juga bisa menjadi respon untuk semua karyawan yang ada agar bisa termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Hadiah tak perlu pada benda berharga, bisa berupa banyak hal yang seperti tambahan hari cuti ataupun lain-lain. Dan selanjutnya itu ada memberikan teguran keras kepada karyawan. Ketika penurunan kinerja karyawan sudah ditangani namun belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, mungkin saatnya memberikan teguran keras kepada karyawan. Ketika penurunan kinerja karyawan sudah ditangani namun belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, mungkin saatnya memberikan peringatan formal dengan cara teguran keras. Cara macam ini terkadang perlu untuk karyawan yang sulit diajak bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir, pemutusan kerjasama saat semua upaya sudah dikerahkan, namun karyawan belum juga memperbaiki kinerjanya. Sudah saatnya untuk mengambil langkah tegas. Walaupun pemecatan atau pemutusan kerjasama akan berdampak negatif pada perusahaan, namun hal ini perlu dilakukan daripada harus terus-menerus menghadapi karyawan yang tidak ingin berkembang dan memberatkan perusahaan. Sekian penjelasan tentang good karakter dalam manajemen SDM perbankan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.